Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, di kelas 12 untuk pertemuan pertama pada pelajaran fikih, kita akan membahas mengenai konsep usul fikih. Adapun kompetensi dasar dalam pelajaran pertama ini adalah siswa harus menghayati, mengamalkan, menganalisis, dan menyajikan tentang konsep usul fikih tersebut. Adapun indikator pembelajarannya yaitu siswa harus meyakini, menjalankan, membedakan, bisa mengorganisir, merangkum, dan mempresentasikan tentang konsep usul fikih. Mari kita perhatikan peta konsepnya. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang pengertian fikih dan pengertian usul fikih. Yang kedua, kita akan membahas mengenai objek pembahasan ilmu fikih dan objek pembahasan ilmu usul fikih. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai tujuan mempelajari fikih dan tujuan mempelajari usul fikih. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih serta pertumbuhan dan perkembangan ilmu usul fikih. Baik, kita mulai pada pembahasan. Kita awali dengan pengertian fikih dan usul fikih. Pengertian fikih secara bahasa itu berasal dari kata faqaha yafqahu faqahan, yang artinya memahami secara mendalam, mengerti, atau juga bisa diartikan sebagai ahli. Sedangkan fikih secara istilah, menurut Abdul Wahab Folab, itu bisa diartikan sebagai kumpulan atau ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang jelas dan terperinci. Adapun pengertian usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul secara bahasa berasal dari kata al-aslu, yang artinya asal atau dasar. Sedangkan fikih itu diartikan sebagai paham atau mengerti secara mendalam, atau dengan istilah lain, fikih adalah pengejawantahan dari syariah. Secara istilah, pengertian usul fikih menurut Muhammad Asy-Syaukani itu diartikan sebagai mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau mengistinbat hukum furu' dari dalil-dalilnya yang rinci dan jelas. Sedangkan menurut Kutub Mustafa Sanu dalam kitab Mu'jam Mustalahat diartikan usul fikih yaitu kaidah-kaidah kulliyah atau yang jelas yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan Al-Sunnah. Sederhananya, jadi usul fikih itu adalah asal muasal di mana seorang ulama mampu mengejawantahkan atau menafsirkan syariah menjadi sebuah hukum. Bisa kita lihat perumpamaan di sini sebuah pohon. Syariah itu adalah akarnya, dasarnya, sedangkan usul fikih itu adalah batangnya, sedangkan fikih itu adalah rantingnya. Kesimpulannya, usul fikih itu dapat berperan sebagai alat atau mesin untuk menghasilkan hukum fikih. Mengapa kita harus mempelajari usul fikih? Yang pertama, kita mempelajari usul fikih untuk memahami cara-cara menemukan hukum. Kedua, untuk menghasilkan hukum yang berbeda dengan yang dihasilkan ulama terdahulu dengan peristiwa yang sama. Yang ketiga, untuk menemukan solusi atau permasalahan saat ini dengan metode ijtihad. Saya beri contoh, misalnya hukum ATM dalam Islam. Pada masa Rasulullah, mungkin tidak ada menemukan ATM, tapi untuk saat sekarang, ATM sangat dibutuhkan dalam masyarakat.
Nah, disinilah tugasnya usul fikih untuk mencari apa itu hukum dari ATM. Adapun objek pembahasan ilmu fikih yaitu perbuatan seorang mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Perbuatan seorang mukallaf itu berkaitan erat dengan taklif syar'i yang menjadi beban seorang mukallaf dalam berbagai aspek. Aspeknya yaitu ibadah, muamalah, dan jinayah. Adapun objek usul fikih itu adalah syariat yang bersifat kulli atau umum yang menyangkut dalil-dalil hukum. Dalil-dalil itu bisa berupa yang pertama, dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis, atau dalil-dalil ijtihadiyah yang merupakan dalil-dalil yang dirumuskan berdasarkan ijtihad ulama. Kesimpulannya bisa kita lihat dalam slide berikut. Demikian pertemuan pertama kita. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut di pertemuan kedua. Kita masih membahas tentang konsep usul fikih. Apabila ada yang kurang jelas, bisa Anda tanyakan melalui WA saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ये दिल धड़का